pertandingan ini. Dan cuaca seperti Anda katakan tadi, mendung dan hujan, ini adalah pemain yang turunkan oleh Coach Sintayong. Ya, Menurut Anda seperti apa? ada 3 pergantian pemain dibandingkan laga sebelumnya ketika kita menghadapi Thailand. Di kanan, Rahmat Irianto digantikan oleh Asnawi, kemudian juga Ronaldo Kuateh masuk menggantikan peran dari Ricky Kambuaya dan Egy Fikri yang kelihatannya juga masih. Ya, sebelumnya mungkin ini kita lihat dulu line up dari Malaysia. Ini ada 4 pergantian pemain yang dilakukan oleh Bradley John Maloney. Lukman Hakim, top skor dan andalan mereka ini ada di bangku cadangan dibandingkan laga sebelumnya ya. Kemudian juga Afif Nikmat ini gawang dan adalah Hernando tetap dimainkan bagi kubu Indonesia. Tidak ada rotasi di penjaga gawang, tidak menurunkan Muhammad Adi Satrio. Dan pertandingan sudah dimulai, dan kita akan segera saksikan Indonesia menghadapi Malaysia. SEA Games 31 di Vietnam pada tahun 2022 ini, di mana Indonesia pada babak semifinal dikalahkan Thailand 1-0. Berikut juga Malaysia yang dikalahkan tuan rumah Vietnam dengan skor yang sama 1. Bahkan tadi yang beruntung masih bisa diblok oleh Asnawi ya. Kalau kita lihat tertinggal Asnawi sebenarnya. Farudin adalah Indonesia. Oh, terlepas kita Ronaldo. Ronaldo masih kotak penalti. Shooting Ronaldo. Oh, terlalu memaksa. Sehingga bisa ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Malaysia. Kita saksikan, lebih enak sebenarnya Sadil ya. Memberikan umpan kepada Sadil, sangat disayangkan. Ronaldo sangat memaksa, meskipun memang cukup terbuka juga tadi Bung Maru, tapi terlalu jauh, masih terlalu jauh. Iya, tapi ini adalah pemain Oh, sangat baik pada Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani, dibaik pada pemain Malaysia, shooting langsung. Oh, ini seharusnya yang dijalankan tadi, Bung. Tendangan bebas Indonesia nampaknya akan dilakukan oleh Sadil Ramdhani. Langsung ke arah penalti, arahkan tadi sudah kepada Fahru. Marcelo Ferdinand, sempat Indonesia melakukan tekanan balik. Ada Sadil Ramdhani, kosong sendiri Ronaldo. Kita lihat hitam, shooting. Oh Tuhan. Tarik tapi kemudian agak ragu-ragu Maklok mengambil keputusan. Kita lihat skema sangat baik yang di Marcelino. Oh ya, Ronaldo, yang tadi kita lihat Maklok. Oh, sebuah peluang yang sangat baik. Oh, pelanggaran, setuju saya. Jadi, boleh mengarah ke Azim. Samsudin, maksudnya Hariri, umpan langsung kepada Samsudin. Lukman Hakim Samsudin, dibayangi oleh Dewangga. Oh, masih di kotak penalti, shooting langsung. Gagal. Oh, sekarang Lukman Hakim, langsung tentang terobosan pada Sheffield. Sangat bebas. Oh, peluang yang sangat terbuka tadi Bung Maruf. Sangat mudah para pemain ini. Sangat cermat, kebutuhan para pemain pergantian pemain. Balik kita lihat peluang yang kembali peluang dari Malaysia. Kegagalan Maklok tadi mengamankan gol. Shooting langsung tadi. Oh, Quentin Chen tidak offside. Alhamdulillah. Gagal lagi tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Malaysia. Duel 1 lawan 1. Kita lihat Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, Irfan Johari, Marcelo, Ronaldo, shooting. Sebuah gol yang sangat cantik diciptakan oleh Ronaldo Kuateh. Hasil kerjasama yang sangat cantik, macan, manis dan cantik diciptakan para pemain Indonesia, Bung Maruf. Iya, bagaimana kita saksikan sebuah kombinasi berkelas, kemudian sebuah finishing berkualitas dari para pemain muda, para Garuda muda. Kita lihat nanti dalam tayang ulang bagaimana kombinasi segitiga, pergerakan yang sangat baik. 2 pemain muda, ditambah lagi 2 pemain yang syarat pengalaman. Sadil Ramdhani, Marcelino, dan kemudian eksekusi yang sangat matang yang diperlihatkan oleh Ronaldo, pemain yang masih berusia sangat muda. Kita saksikan. 2 pemain muda Marcelino dan Ronaldo bekerja sama dengan sangat baik. Sontekan Ronaldo Kuateh benar-benar menghukum penjaga gawang Rahalim dengan sontekannya dan berhasil menjebol gawang Malaysia untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan sementara ini pasukan Garuda atas pasukan Harimau Malaya. Sebuah pertarungan tendangan bebas Indonesia setelah dijatuhkan tadi Sadil Ramdhani oleh nomor punggung 16 yaitu Sahir. Tendangan bebas Indonesia akan dilakukan oleh Mark Klok ataukah juga oleh Marcelo Ferdinand. Sepertinya Mark Klok yang memiliki tendangan bebas sangat baik. Kita lihat ada sekitar 5 pemain Indonesia di area kotak penalti Malaysia. Abdul Razak pun dari Malaysia cukup turun juga ke area kotak penalti. Ada 3 pagar hidup Malaysia. Kemudian Sintayong cukup serius untuk memperhatikan
permainan anak-anak asuhannya. Wasit dari Maldives telah meniup dimulainya. Disepis saja oleh penjaga gawang Rahalim. Sebuah tendangan bebas sangat-sangat macan tadi Bung Maruf. Iya. Melakukan balik sebuah yang sangat berbahaya. Lukman Hakim sendirian. Oh, alhamdulillah. Sangat cepat dari Lukman Hakim, Bung Maruf. Iya, sebuah penetrasi yang sangat cepat yang dilakukan oleh Lukman Hakim dan kemudian ada penyelamatan yang sangat baik yang diperlihatkan oleh Hernando Ari tadi. Dia menutup ruang tembak yang dimiliki oleh Lukman Hakim dan kita saksikan 2 lawan 1 Asnawi tertinggal, tapi disinilah peran penting dari seorang Hernando yang lagi-lagi menjadi penyelamat. 2 super save yang dilakukan oleh Hernando. Sebuah umpan terobosan yang sangat berkelas dari Muhairi kepada Lukman Hakim. Hampir saja menjebol gawang Indonesia. Beruntung, alhamdulillah, masih gagal bola. Abdul Razak hati-hati. Sangat baik untuk memainkan. Oh! Kesalahan pemain Indonesia membuat Abdul Razak tadi sangat leluasa untuk bisa mencetak gol. Jadi Kelebihan postur itu membuat dia bisa menembak dalam suasana yang sangat nyaman. Kita lihat di sini. Kosong ya, Bung ya. sangat kosong tadi. Tidak ada satu pemain yang menjaga tadi pergerakan dari Abdul Razak dan mengenai Tangan sempat ya. bahu dari Rizky Ridho ya. Ya, ada Sehingga sulit tadi kita lihat Hernando. Ya, kita saksikan. Shooting yang keras di dalam kotak penalti memang sangat leluasa kita lihat. Abdul Razak pujam dengan Mainkan bola justru di kotak penalti atau di dekat kotak penalti. ya Muhammad Ridwan masuk gantikan Irfan Johari. Inilah pergantian pertama Indonesia. Nah, kini Hariri, ada Muhairi, tekanan balik dari Malaysia. Hati-hati, ada kita lihat Safik, masih Safik di kotak penalti, masih Safik. Oh, 9-0 tadi Muhairi, sangat-sangat bebas. Nah, Lukman tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang dimiliki. Berbahaya sekali tadi. Sangat bebas Lukman Hakim Samsudin untuk melakukan syuting dari jarak yang sangat-sangat dekat dengan gawang Hernando Ari. Beruntung, alhamdulillah, bola masih terlalu, karena memang sudah beberapa kali terjatuh untuk mendapatkan perawatan kemarin. Betul, dan memang dia bekerja dengan sangat keras dan menjadi pemain yang hampir tidak tergantikan ya di starting line up dari timnas Indonesia. Kita berharap ini yang menit yang sangat krusial, Bu. Sintayong benar-benar berhemat untuk melakukan pergantian pemain Maruf. Ya, beruntung tidak ada perpanjangan waktu, Ya, Bung. Kita tidak ada mengatakan perpanjangan gitu. waktu. Beruntung tidak ada perpanjangan waktu karena ini adalah bisa dikatakan sebagai pergantian terakhir untuk Sintayong dengan pemain yang ada. Muhairi, masih Muhairi, sangat bebas syuting tadi. Muhairi, oh dibiarkan saja Muhairi untuk melakukan Iya. kepada pemain ini, Bung Maruf. Aneh ya, tidak ada yang mengganggu ya. Semuanya kita lihat terfokus kemana. Maklok juga dekat tapi tidak mencoba. Maklok langsung arahkan ke kotak penalti, arahkan kepada Fahrudin. Oh, apakah pelanggaran tadi dilakukan oleh Fahrudin? Kartu kuning Runizar yang menarik badan dari Muhammad Ridwan, striker Indonesia asal Persik Kediri. 3 atau 2 menit lagi di waktu normal. Pertandingan babak kedua akan segera berakhir. Perebutan medali perunggu SEA Games 2021 antara Indonesia melawan Malaysia. Sudah 3 kali bertemu termasuk SEA Games kali ini Indonesia Malaysia di perebutan medali perunggu. Pertama terjadi tahun Terutama setelah Malaysia tadi berhasil menyamakan kedudukan. Malaysia mengambil inisiatif dan berkali-kali mereka juga memang punya peluang untuk menekan pertahanan dari Indonesia. Runizar, beberapa detik lagi di waktu normal akan segera berakhir pertandingan babak kedua. Kini Quentin Cech, angkat langsung di kotak penalti. Hati-hati, sangat bebas. Oh, alhamdulillah Abdul Razak gagal karena memang diblok. Harus seperti ini, diblok, berani dihadang Bung Marul. Iya, karena kalau dibiarkan terlalu leluasa melakukan tembakan dengan jarak antar pemain juga terlalu jauh juga membuat sangat beresiko. Pemain Malaysia bisa dengan leluasa sangat nyaman melakukan tembakan. Hati-hati Indonesia, tendangan penjuru. Kenapa Malaysia memiliki postur yang sangat baik. 5 pemain Malaysia di area kotak penalti. Abdul Razak terus dikuntit, kita lihat oleh Maklok. Angkat langsung tinggi datangnya. Sundul tadi kita lihat bola keluar lapangan pertandingan. Hampir selalu tampil sepanjang pertandingan hanya absen sekali.
Dengan gawang sangat baik tadi. Berusaha dikejar, kita lihat oleh Sadil Ramdhani. Oh, jatuh di kaki Marcelo Ferdinand. Masih umpan terobosan. Oh, gagal tadi. Sebetulnya kesempatan yang sangat baik tadi melakukan tekanan. Berusaha oleh Witan Sulaiman. Maklok. Belum. Kita lihat Lukman Hakim. Azam. Muhairi. Hati-hati sangat bebas. Umpan terobosan pada Abdul Razak. Dikejar oleh Rizky Ridho. Hati-hati Rizky. Masih Abdul Razak. Pada Lukman Hakim, bawa lari pemain Indonesia. Masih Lukman, angkat di kotak penalti. Oh, hati-hati. Oh, menunggu kita lihat Maklok. Azam, dicuri kita oleh Witan Sulaiman. Masih Witan Sulaiman. Umpan terobosan cepat. Nah, kita lihat saja Muhammad Ridwan. Masih Ridwan. Masuk di kotak penalti. Masih Ridwan. Oh, dibuang saja kita lihat oleh Aksi counter attack yang dilakukan oleh timnas Indonesia melalui Ridwan, bagaimana tadi dia mencoba untuk berlari 1 lawan 1 tapi masih bisa ditutup dengan baik oleh Runizar. Ya, kesempatan Indonesia untuk bisa mencetak gol. Sayang tadi pergerakan Muhammad Ridwan mudah saja digagalkan oleh Runizar. Hanya menghasilkan tendangan penjuru buat Indonesia di akhir-akhir babak kedua ini di perebutan medali perunggu SEA Games 2021. Kita lihat Fahrudin dikawal dengan ketat oleh Abdul Razak. Kembali Maklok melakukan tendangan penjuru. Lakukan sudah berbahaya, kembali gagal. Ada Hariri yang menggagalkan dengan sundulannya keluar lapangan pertandingan. Situasi yang krusial, sangat kritis tentu saja buat Malaysia karena di akhir-akhir babak ini mendapatkan tendangan penjuru. Peluang Indonesia, Maklok kembali lakukan lagi. Oh, dibuang kembali oleh penjaga gawang Rahalim. Iya, sangat baik ya tendangan dari Maklok ya. Dia sangat dekat dengan penjaga gawang. Kembali peluangnya sangat baik. 6 tendangan penjuru Indonesia didapat. Maklok lakukan sudah, pendek datangnya. Kembali tendangan penjuru buat Indonesia. Benar-benar di akhir tambahan waktu babak kedua, terus dikawal Fahrudin oleh Abdul Razak. Kita lihat juga Rizky Ridho sudah berdiri semua ofisial Indonesia. Karena memang situasi sangat menegangkan untuk menunggu tenang ditinju lagi oleh penjaga gawang. Oh, terlepas kembali. Oh, pelanggaran tadi ya dilakukan oleh Fahrudin menurut wasit Adam Fazil dari Maladewa. Oh, wasit telah meniup peluit panjang. Wasit Adam Fazil dari Maldewa telah menukil panjang. Ya, kita lihat sudah memberikan ancang-ancang ya ataupun memberikan instruksi. Ini saya pikir aturan yang baru yang perlu dipahami ya. Penjaga gawang tidak boleh bergerak dari luar garis garis gawang, garis atau goal line sebelum ada eksekusi dari penjaga dari penendang penalti. Betul. Sehingga kalau ini terjadi bisa ada kemungkinan untuk diulang. Ini yang mungkin harus diperhatikan. Ini lebih strictly sekarang wasit dalam mengimplementasikan aturan ini. Dan ini adalah Muhammad Hadi bin Fayyad Abdul Razak ya yang akan menendang tendangan pertama ini bagi kubu Malaysia. Akan kita lihat seperti apa nanti yang akan dilakukan oleh Hernando sebagai penjaga gawang dari Indonesia. Ini tentunya akan soal mental kalau ada penalti. Pemain yang sudah mencetak 2 gol ya. Betul. Bagi tim nasional Malaysia menghadapi Hernando Ari. Ya. Kita akan saksikan di sini. Oh, berhasil ditepis dengan sangat baik sekali tadi dibaca oleh Hernando. Luar biasa kalau kita lihat Harpa. Ya, ini start yang sangat baik. Kita lihat bukan hanya soal kita punya kesempatan untuk leading, tapi juga secara moral, secara mental ini seharusnya bisa mengangkat ya eksekutor berikutnya. Pressure akan lebih kecil. Ya. Dan ini sekali lagi akan menjadi penendang pertama ini yang katakanlah punya mental baja ya untuk bisa memastikan gol dan mengangkat moral rekan setimnya. Mudah-mudahan dengan apa yang terjadi tadi dengan kakinya tidak jangan banyak pengaruh ya bagi Asnawi sendiri untuk melakukan tendangan ini. Asnawi Mangku Alam Bahar kita akan saksikan tentunya menghadapi penjaga gawang Muhammad Rahizadli bin Rahalim. Asnawi menghadapi Rahalim sekarang. Oh, sayang sekali. Kita lihat bagaimana terlalu tinggi terkena tiang tadi. Sebuah hal yang
sangat-sangat mengecewakan tentunya bagi Asnawi. Ya, ketika tendangan seperti ini ya mengenai mistar ini memang sudah di luar kemampuan pemain untuk mengontrol ya. Artinya kalau kita bisa bayangkan turun saja mungkin 5 cm bisa jadi itu sudah masuk ya. Jadi Iya. kalau di statistik itu kan tidak masuk on target Betul. ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari faktual ini sangat dekat sekali dengan Iya. dengan gol. Sayang sekali. Tapi paling tidak kita masih imbang skornya 0-0 saat ini ya. Dan sekarang kita akan lihat apakah Hernando kembali lagi akan mendapatkan feelingnya di tendangan kali ini. Tentunya ini sangat ditunggu-tunggu. Ini adalah pemain nomor punggung 12 tadi dari kubu Malaysia. Oh, sayang sekali. Dengan mudah tadi masuk bagi kubu Malaysia. Sekarang memimpin tentunya dengan 1-0 melalui Muhammad Ari Hakim bin Mamat. Iya, kalau kita lihat bagaimana eksekusi yang sangat baik ya ini dari dengan kaki kiri. Kita lihat sebenarnya sudah sempat kena ya, tapi Ya. kencang sekali ya. Jadi kita lihat tebakan atau feeling dari Hernando sudah baik. Betul. Tapi memang luar biasa kerasnya dan saya pikir Hernando sudah melakukan yang terbaik. Ya, dan tentunya sekarang kita menyaksikan bagaimana Muhammad Ridwan yang akan menghadapi penjaga gawang dari Malaysia, Rahadi Azri. Mudah-mudahan Muhammad Ridwan bisa tetap fokus di sini. Kita akan lihat harus gol ini. Ya, sama-sama nomor 12 Betul. ya. Tadi Malaysia 12, kita juga 12, mudah-mudahan masuk juga. Iya, betul. Kita lihat. Ridwan sekarang. Oh, datar saja dan bisa masuk. Dan mengimbangkan kedudukan di sini. Satu sama. Sebuah eksekusi yang sangat dingin dilakukan Iya. oleh Muhammad Ridwan. Ya baik, tidak pakai tering-aling-aling, langsung dia sudah tentukan kemana dia akan mengarahkan bola kencang. Nah ini biasanya kalau seperti ini lebih baik daripada ragu atau mencoba melakukan spekulasi Betul. dengan pelan tapi ujung kencang, agak sedikit ke ujung, maka ini biasanya sulit untuk dijangkau gitu. Semakin menegangkan tentunya kita lihat di sini viewers. Bagaimana pertandingan harus berujung dengan adu penalti. Ini depan ataupun target man dari Malaysia, kita tunggu. Oh, bisa ditebak lagi oleh Hernando, luar biasa. Kedua kalinya dia melompat ke sisi sebelah kanan, berhasil menepis tendangan dari Lukman Hakim. Ini kesempatan bagi Indonesia ya. Ya ini menarik ya kalau On kita fire. lihat apakah memang ini hasil analisa dari tim kepelatihan Sintayong yang bisa kembali menebak arah bola dengan tepat, Ya. atau memang ini insting seorang Hernando Ari yang di 2 kesempatan terakhir bahkan 3 ya. Betul. 3 ini selalu arahnya tepat. Ya. Ini menarik untuk kita kaji. Mungkin setelah pertandingan pas preskon mungkin saya berharap ada wartawan yang bertanya Ya. ya apakah memang ada persiapan khusus untuk adu penalti sehingga Hernando Ari jauh ini bisa menebak arah bola dengan tepat. Ya, Marcelino yang tentunya juga menjadi algojo saat itu ketika Indonesia menang 4-0 ya. Ya. Dan berhasil melesakkan gol saat itu. Dan sekarang akan kita lihat apakah Marcelino akan bisa membawa Indonesia unggul atas Malaysia sekarang. Kita lihat, Marcelino. Oh, berhasil dengan sangat baik sekali. Tenang kita lihat dan akhirnya gol bagi Indonesia, unggul sekarang sementara dengan skor 2-1. Iya, artinya di turnamen ini sudah di pertandingan di babak grup dan kita lihat ini sebuah eksekusi yang dingin. Kita lihat tenang sekali, kencang, dan dia sudah sama juga ini, sudah yakin, sudah firm sejak awal tahu ingin mengarahkan bola kemana dengan speed seperti apa. Betul. Dan tentunya juga kita sama-sama penjaga gawang ya kalau main bola. Dan ini kalau kita tahu bahwa ada prinsip di mana kalau loncat ke kanan terus ya, Iya. karena satu pasti nyangkut Iya, ya. betul. Penjaga gawang juga sama sebenarnya, Iya. Didan ya. Harus dari awal, karena kalau nunggu itu susah. Susah, Jadi dia harus akan kekejar. Iya, harus kalau memang dia tidak punya referensi seperti apa karakter penendang, dia harus memutuskan dari awal, saya mau ke kanan, ke kiri, atau bahkan di tengah. Betul. Dan sekarang tentunya Harith Haidal akan menendang sekarang. Harith berhadapan dengan Hernando. Apakah dia akan mampu untuk bisa menjebol gawang dari Indonesia? Harith, oh sayang justru pelan ke sebelah kanan. Tapi tidak terduga sama sekali. Ini seperti Indonesia dan ini adalah penendang keempat yaitu Sadil. Kita lihat bagaimana Sadil menghadapi Rahadi Azri. Ini dia gawang yang memiliki postur yang sangat ideal. Tapi kita tahu bahwa Sadil sendiri memiliki kemampuan untuk bisa melakukan tendangan penalti dengan baik. Kita berdoa semua para pemain Malaysia, begitupun juga Indonesia. Sadil sekarang, oh hampir saja tadi. Untung bisa masuk kali ini. Luar biasa, 3 gol sudah dilesakan oleh kubu Indonesia. Dan tinggal menunggu satu saja. Sekarang apakah Hernando akan mampu untuk menahan tendangan terakhir dari kubu Malaysia? Iya. Ini kuncinya. Kita tentunya akan melihat ya, ini akan menentukan kalau sampai Malaysia tidak bisa mengeksekusi, tidak bisa mencetak gol, maka kita otomatis sudah tidak perlu lagi penendang Iya. kelima ya. Tapi kalau seandainya masuk, maka kita harus menunggu sampai penendang kelima dan harus masuk kalau memang Indonesia ingin membawa pulang medali perunggu.
Betul. Dan saat lagi kita akan saksikan penendang kelima dari kubu Malaysia yang akan berhadapan dengan Hernando. Mari kita lihat di sini pemain bernomor punggung 3 ya, kita lihat Faiz tampaknya. Ya, yang akan melakukan tendangan di sini. Tegang pasti Faiz karena ini harus masuk, kalau tidak ternyata masuk. Kubu ya, Iya. sementara Mark Locke. ya tiap kubu memanjatkan doa tapi doanya beda-beda. Iya, betul. Mark Locke sekarang yang akan menentukan apakah Indonesia bisa mendapatkan medali perunggu di SEA Games edisi ke-31 ini dengan mengalahkan Malaysia. Akan kita lihat apakah Mark Locke akan menuntaskan semuanya. Tegang kita lihat di sini. Mark Locke juga dalam kondisi yang cukup tegang. Dan inilah Mark Locke dan masuk. Kita lihat bagaimana akhirnya Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia, meraih medali perunggu untuk SEA Games kali ini.